Makanya sekali lagi saya tekankan supaya adik-adik betul-betul jangan sampai ya coba-coba, jangan sampai coba-coba untuk menggunakan narkoba. Karena pada hari ini adik-adik sudah tahu, sudah dengar informasinya, maka harus betul-betul bisa membentengi diri, menjaga diri supaya jangan menjadi pecandu narkoba. Nah, ini pernah nggak adik-adik lihat ada orang, ada teman kalian yang memakai jenis ini, ngelem? Pasti pernah lihat ya, dan pernah tahu ada adik-adik atau teman kalian atau berjumpa dengan orang di kolong jembatan atau mungkin di bawah jembatan layang yang menggunakan ini ya. Coba lihat nih bahayanya apa nih. Dalam lem itu ada kandungan yang namanya LSD ya. LSD itu adalah membuat yang bersangkutan atau penggunanya itu dia seperti berhayal ya. Jadi kalau dia ngelem, dia seolah-olah yang rasa lapar itu dia hilang. Jadi seolah-olah dia kenyang, seolah-olah dia masuk ke dalam hotel berbintang, dia makan sesuatu, padahal dia ada di kolong jembatan itu gitu. Karena efek dari LSD ini adalah halusinogen. Nah, nanti kita lihat bahayanya. Nah, efek negatif ya dari saat ini ya menimbulkan hilangnya kendali ya, disorientasi, depresi dan lain-lain, panik ya, perasaan tak terkalahkan ya yang bisa membuat seorang penggunanya itu ya bisa bunuh diri ya kalau terlalu kecanduan dengan lem tadi. Nah, lalu terakhir ya, ini yang paling banyak digunakan, adik-adik pernah dengar nggak istilahnya ganja ya? Nah, ganja ini modelnya kalau adik-adik pernah lihat daun singkong, yang modelnya seperti daun singkong, tapi di ujungnya ini agak bergerigi ya. Nah, tanaman ini mengandung zat atau yang disebut itu THC. THC itu adalah tetrahydrocannabinol ya. Nah, fungsinya adalah ya atau THC ini kemudian menimbulkan terhalangnya rasa dan membuat perubahan mood ya, terhalangnya pergerakan dan koordinasi tubuh, kesulitan untuk fokus. Jadi kalau sudah menggunakan ini ya, saat THC-nya tadi membuat adik-adik itu sulit berkonsentrasi, kemudian berakibat pada menurunnya prestasi belajar dari adik-adik sekalian. Nah ini, ada yang pernah lihat nggak ini? Tembakau gorila. Nah ini banyak sekali dipakai oleh anak-anak usia remaja seperti kalian, lalu oleh mahasiswa ya. Ini tembakau gorila atau namanya juga Son Gokong atau Hanoman tembakau ini ya. Nah ini biasa dipakai oleh anak-anak yang kita temukan ya, yang paling banyak menggunakan tembakau ini adalah remaja. Ini sebetulnya ini tembakau biasa ya, tembakau biasa, tetapi dia disemprot dengan cairan yang mengandung THC tadi. Jadi penggunaannya seperti orang menggunakan ganja, tapi efeknya 13 kali lipat lebih berbahaya dari penggunaan ganja ini. Ya. Nah ini seperti ini ya fakta-faktanya ya. Ya mulai dikenal itu ya dijual melalui media sosial sekitar tahun 2015 yang lalu ya. Efeknya itu bisa menimbulkan halusinasi dan delusi ya. Kalau terlalu sering menggunakan kemudian menjadi tremor ya, tangannya agak seperti orang yang gemetar gitu, gemetaran. Nah, efek lain dari tembakau gorila tadi itu kerusakan ginjal ya. Ginjal kita kan ini sebagai penetralisir racun-racun ya, karena racun dari tembakau gorila tadi cukup tinggi, makanya kemudian bisa menjadi kerusakan ya, terjadi kerusakan pada ginjal. Lalu kemudian kerusakan pada paru-paru, dan yang paling umum itu adalah kerusakan pada otak. Lalu, ini penting ya, sumber mendapatkan narkoba. Kita lihat sumbernya. Ya, coba lihat paling bawah ya, paling bawah. Paling bawah itu hampir 90% ya. 92% itu dari teman ya, sumbernya dari mana, bukan dari orang lain, tapi dari teman-teman kalian sendiri. Nah, oleh karena itu harus berhati-hati dalam memilih teman, harus berhati-hati dalam bergaul. Jangan-jangan teman ya di sekitar kita ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, ada yang menjadi pecandu narkoba. Kalau kita berteman dengan orang yang pecandu narkoba, kemungkinan besar untuk
kita terlibat atau menjadi pecandu juga cukup tinggi, karena salah satu dari ciri pecandu narkoba itu dia mencari kawan, dia mencari teman untuk ikut bersama-sama menggunakan narkoba. Nah, lalu apa sih ciri-cirinya atau tanda dari pecandu narkoba itu? Ya, pertama dia tertutup, ya, orangnya tertutup dan terlihat seperti merahasiakan sesuatu. Ya, jadi kalau kita berdiskusi dengan dia, kita bercerita dengan dia, ya, pecandu narkoba tadi itu dia sangat tertutup, tidak mau membuka sesuatu, dia tidak mau bercerita dengan kita, dan kelihatannya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ya. Nah, yang kedua itu berkurangnya minat terhadap hal-hal yang awalnya dia sukai. Misalnya awalnya dia suka main sepak bola, awalnya dia suka basket, awalnya dia suka terhadap seni-seni budaya. Nah, kalau dia sudah mulai berkurang, ya ini salah satu ciri, ya. Lalu yang ketiga itu sulit konsentrasi. Kalau di kelas itu mungkin suka ngantuk, ya, tertidur, lalu tidak memiliki motivasi, ya, dia lemas, lesu gitu, tidak kelihatan kalau dia seorang mahasiswa, seorang pelajar yang sementara belajar untuk menuntut ilmu, ya, dia tidak seolah-olah tidak memiliki masa depan yang cerah. Nah, ini yang keenam, ini sering bolos, Pak. Nah, Bapak Ibu guru, kalau ada pelajarnya, ya, ada siswanya yang sering bolos, ini harus dicatat, Pak. Apalagi suka bolos, prestasi akademiknya menurun, maka bisa bekerja sama dengan BNN untuk kita tes, Pak, tes urin. Ya. Jangan-jangan anak tersebut yang sering bolos ini sudah menjadi pecandu. Setuju nggak ini, Bapak Ibu? Kalau kita tes urin ke siswa yang sering bolos ini. Siap, Pak. Ntar kita kerja sama. Ya, Pak, ya. Nah, ini akibat penyalahgunaan narkoba. Nah, paling banyak akibat dari penyalahgunaan narkoba itu 25%, ya, kejiwaan atau depresi. Nah, bahasa lain dari kejiwaan atau depresi ini adalah menjadi gila, ya. Kalau kita menjadi pecandu atau pengguna narkoba, maka akibatnya adalah mengalami kegilaan, ya. Kita menjadi gila atau kita menjadi depresi, ya. Yang lainnya itu kena HIV, ada, ya, sakit saraf dan lain sebagainya. Nah, ini, ya, saya betul-betul coba kita konsentrasi, ya, ini karena ini penting, ya, karena adik-adik semua adalah generasi muda. Nah, coba kita lihat di sebelah kiri ini, ya, bagian ini adalah otak orang yang tidak pernah menggunakan narkoba, ya, masih kelihatan fresh, ya, bersih, ya. Nah, di sampingnya sudah mulai kelihatan ada bolong-bolongnya, otak pengguna ganja, ya. Ini sudah mulai kelihatan bolongnya. Nah, sebelah kiri, ya, paling bawah ini, kiri bawah, itu otak akibat penggunaan sabu atau amfetamin. Ini, ya, sepertiga, seperempat otaknya sudah hilang, ya. Bolong-bolong. Nah, yang paling parah tentu adalah otak akibat penggunaan heroin. Nah, paling kanan bawah ini, itu penggunaan heroin ini sebagian besar otaknya sudah bolong. Makanya, kalau kita ngomong dengan yang orang pecandu narkoba itu, kan nggak nyambung. Kadang kita ngomong apa, dia jawabnya apa, kan. Nah, ini karena otaknya ini yang sudah bolong. Ya. Nah, apakah pecandu narkoba itu kita bisa sembuhkan? Ya. Nah, kita lihat, ya, apakah pecandu narkoba itu bisa sembuh. Nah, pecandu narkoba itu hanya bisa pulih, ya. Dia tidak bisa sembuh. Kenapa? Kenapa hanya bisa pulih? Karena tadi balik lagi, ya, yang diserang itu adalah otak. Narkoba itu menyerang otaknya. Nah, otaknya sudah rusak, ya, maka orang tersebut otaknya kita tidak dapat perbaiki, ya. Kita tahu seperti pernah lihat nggak orang nambal ban gitu, tubles gitu. Kalau bocor begitu, kalau bannya yang rusak bisa ditambal, ya. Tapi kalau otaknya yang sudah rusak itu nggak bisa kita tambal lagi, ya. Akhirnya orang yang menjadi pecandu narkoba itu seperti tadi akibatnya adalah depresi atau dia kemudian menjadi gila. Nah, ini coba perhatikan ini penting, ya. Faktor penyebab, ya, faktor penyebabnya apa? Remaja atau orang-orang itu menjadi pengguna atau menjadi pecandu. Pertama, karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Nah, kita namanya manusia, kita masyarakat, kita kan tentu berteman dengan siapa saja, dengan orang, kita bersosialisasi.
Tapi kita tidak tahu orang yang menjadi teman kita itu menjadi rekan kerja kita di lingkungan pekerjaan atau menjadi satu sekolah dengan kita, ada yang ternyata menjadi pecandu narkotika tadi. Lalu kemudian dia menawarkan sesuatu kepada kita. Nah, karena tidak mampuan kita menyesuaikan diri, maka kita bisa terjerumus. Ya. Lalu kemudian kepribadian yang lemah. Nah, ini biasanya orang yang tidak memiliki bekal iman yang kuat, ya, agamanya kurang kuat, kemudian dia mudah ditawari dengan narkoba. Lalu kurangnya percaya diri, ya, kurang percaya diri. Kalau misalnya dia punya kelebihan dalam bermain musik, ya, dia harus percaya diri. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang tidak percaya diri, padahal dia punya kemampuan dalam bermusik. Lalu kemudian seseorang datang menawarkan sesuatu agar dia lebih bermusiknya lebih bagus, kemudian dia bisa menerima. Nah, ini karena tidak percaya diri. Padahal dia kalau tanpa narkoba, dia lebih berprestasi lebih bagus. Ya. Nah, tidak mampu mengendalikan dirinya. Ya. Adanya dorongan, ya, dorongan ingin tahu, ingin coba dan ingin meniru. Ya, ingin meniru karena dia lihat ada orang yang pakai, dia kemudian ikut-ikutan. Gitu. Nah, yang terakhir ini karena mengalami tekanan jiwa, ya, karena persoalan tekanan, karena ada masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kalau ada masalah itu, jangan menyerahkan ke narkoba. Kita mengalami masalah itu, kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan menyerahkan masalah itu ke narkoba. Nah, ini gejala awal, ya. Gejala awalnya seperti apa? Yang namanya pecandu itu pasti malas, ya. Malas, itu kurang memperhatikan badan, malas mandi, badannya berbau, gitu. Nah, hidupnya tidak teratur, mudah tersinggung, ya, dan ego, ya, ego-egonya sangat tinggi. Nah, gejala-gejala awal. Nah, ini tentang rokok, ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena kebanyakan dari adik-adik sekalian, remaja-remaja yang menjadi pengguna narkoba itu, awalnya mereka itu adalah perokok, ya. Mereka selalu memulai dari rokok. Nah, dalam rokok itu ada ribuan zat, ya, zat beracun yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya itu adalah nikotin. Nah, nikotin ini kemudian, ya, menempel pada dinding otaknya. Lalu kemudian karena sudah kecanduan, akhirnya otak itu meminta zat yang lebih tinggi dari nikotin. Akhirnya kemudian mereka lari ke minuman keras, lalu terakhir coba-coba menggunakan narkoba atau narkotika. Nah, ini makanya aktor besar kita, Pak Indro Warkop, itu menyatakan bahwa kebodohan terbesar yang pernah ia lakukan adalah merokok. Nah, ini minuman keras, ya, seperti yang saya sebut tadi, ya, minuman keras jangan sampai kita konsumsi, karena lewat minuman keras ini kemudian kita mencari sensasi yang lebih besar dari itu. Nah, ini modus operandinya macam-macam, ya. Ini modus operandinya ada satu kurir dari Afrika, dia menelan 82 kapsul, ya. Dia menelan 82 kapsul. Nah, beberapa kapsul itu pecah dalam tubuhnya, ya. Kita lihat ada pecah dalam tubuhnya. Lalu kemudian dia overdosis dan akhirnya dia meninggal dunia. Si kurir ini meninggal dunia di Bali. Aturannya kalau dia menelan, ya, 82 kapsul ini minimal 8 sampai 12 jam dia tidak boleh makan atau minum. Nah, karena kalau dia makan atau minum, ya, kapsul ini bisa pecah, gitu. Kalau ususnya itu ada unsur lain di dalamnya. Nah, si ibu ini dia mungkin dari Afrika, lapar, ya, dia kemudian makan mungkin makan pecel lele gitu di pinggir jalan, dan tulangnya nggak dikunyah baik-baik, kemudian masuk dalam perutnya dan pecah. Akhirnya dia overdosis. Nah, ini ya, bayangkan, ya, narkoba itu mereka selundupkan, ya, lewat itu kaligrafi. Bayangkan ini yang Al-Quran yang kita anggap yang suci, mereka masukkan narkoba, ya. Ya, ini handuk, ya, handuk yang sudah basah mereka taburkan sabu di atasnya, kemudian nanti sampai di hotel atau di tempat tujuan mereka keringkan lagi, ya, narkobanya diambil. Nah, ini kerusakan fisik, ya, kerusakan fisik akibat narkoba. Nah, lihat nih, cowoknya di samping kanan ini ganteng banget, kan, ya. Sebelum dia pakai narkoba ganteng. Nah, begitu dia pakai narkoba, lihat, dari imut-imut kemudian menjadi amit-amit, ya. Nah, ini, ya, cewek ini cantik, setelah dia pakai narkoba, mukanya udah kayak nenek-nenek, ya, mak lampir.
lihat nih ganteng ya. Kemudian karena dia pakai narkoba seperti itu. Nah, sekarang saya ajak adik-adik sekalian untuk konsentrasi di sini ya. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, seperti yang saya sebut tadi, harus bisa memilih teman yang mendukung prestasi. Ya, jangan berteman dengan orang yang malas belajar, jangan berteman dengan orang yang tidak memiliki motivasi. Ya, harus cari teman-teman yang mendukung prestasi belajar kita. Lalu yang kedua itu tidak merokok atau minum minuman keras, karena pintu masuk dari penyalahgunaan narkoba biasanya dimulai dari dua hal ini. Ya, lalu biasakan diri dengan pola hidup sehat, ya, makan makanan yang bergizi, lalu juga olahraga yang cukup, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang senang musik, bermain musik, yang senang sosial budaya bisa belajar tari dan lain sebagainya, ya. Nah, mengisi konten kreatif melalui rean.id. Jadi adik-adik sekalian nanti kita BNN punya platform digital ya, website namanya rean.id. Nah, di rean.id itu ada komunitasnya, namanya komunitas Rean ID. Adik-adik bisa mengupload video-video, foto-foto apa saja yang ada yang adik-adik bikin, jadi bisa upload foto, bisa upload video, artikel dan lain sebagainya di website itu. Lalu kalau dianggap bagus ya konten-kontennya itu mendapatkan penghargaan dari Kepala BNN atau Deputi Bidang Pencegahan. Dan yang terakhir ya, adik-adik harus rajin beribadah dekat dengan Tuhan gitu ya, supaya kita bisa punya fondasi yang kuat ya untuk menolak ajakan penggunaan narkotika. Ya, ini Rean ID tadi ya. Rean ID ini adalah rumah edukasi anti narkoba ya. Nanti bisa dicatat ya, rean.bnn.go.id. Nah, adik-adik di situ bisa upload video dan musik, fotografi, desain dan artikel. Nah, ini bisa follow ya, bisa follow juga Instagram kita ya, ada BNN Cegah Narkoba, terus ada YouTube kita Cegah Narkoba, lalu ada website dan Facebook ya, bisa dilihat di sini. Nah, kalau mau pengen ada laporan atau bertanya sesuatu bisa lewat media sosial yang ada di sini. Nah, baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru dan adik-adik, saya berikan kesempatan. Baik anak-anak, ayo, tadi kita udah mendengar penjelasan ya dari Bapak Oscar. Sekarang waktunya kita tanya jawab. Ada yang mau nanya nggak nih? Boleh di-unmute ya. Kalau mau bertanya di-unmute dulu mikrofonnya. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Ayo anak-anak, mana? Faizul? Mau tanya nggak Faizul? Ayo, saya mau tanya. Ya, boleh. Yang keras suaranya. Pak, saya mau tanya, bedanya sembuh dan pulih itu apa ya? Ini dari siapa? Faizul Rahmat, kelas 9A. Bedanya sembuh dan pulih itu apa ya, Pak? Ya, baik. Ya, bedanya sembuh dan pulih itu ya. Kalau bisa di-unmute dulu yang lain. Jadi, bedanya pulih dan sembuh itu ya, kalau dikatakan sembuh ya berarti dia betul-betul bebas dari penyalahgunaan narkoba. Jadi dia tidak ada keinginan lagi untuk menggunakan narkoba ya. Nah, biasanya yang kita temukan ya, pecandu-pecandu narkoba itu karena otaknya yang sudah rusak tadi, yang diserang tadi ya, tidak bisa disembuhkan, maka dia hanya bisa pulih. Nah, pulih artinya sewaktu-waktu dia bisa relapse lagi. Ya. Jadi pulih itu artinya dia bisa relapse. Dia kapan waktu tertentu dia bisa menjadi dia bisa jadi menggunakan lagi narkoba. Ya. Yang lain?
Halo Terima Pak, saya kasih. mau nanya Pak. Oke, sini siapa nih? Disebutin namanya ya. Muhammad Dafakso, Oke, Dava kelas. 9A. Oke, Dava kelas 9A mau nanya apa? Silakan. Kan narkoba itu bahaya. Nah, tapi kenapa di beberapa negara kayak di Amerika itu bisa dilegalin? Oke, ya, baik Dava. Pengertian legal ya, pengertian legal narkoba itu, legal itu bukan dipakai secara bebas gitu ya. Legal itu karena gini, undang-undang kita yang kita pakai untuk menindak pengguna-pengguna narkoba itu adalah Undang-Undang 35 tahun 2009 ya. Nah, di mana undang-undang itu menyebut bahwa misalnya ganja atau sabu itu tidak boleh untuk ilmu pengetahuan dan tidak boleh untuk medis ya. Nah, di Amerika sana mereka itu boleh untuk medis gitu. Mereka boleh untuk ilmu pengetahuan. Makanya pengertian legalnya di situ bukan orang kemudian bisa legal bawa kemana saja, pakai di mana saja. Itu legal artinya mereka itu sama dengan ada tempat-tempat khusus yang disiapkan oleh negara untuk menggunakan narkotika. Itu yang awal. Terus yang kedua, tujuan legalisasi narkoba di sana itu untuk menekan harga-harga narkotika supaya jangan dikuasai oleh sindikat narkoba. Jadi legal di Amerika atau misalnya yang terjadi di Belanda itu bukan legal seperti seperti orang bebas menggunakan narkoba, enggak, ada batasannya gitu. Nah, sementara kita di Indonesia kenapa belum bisa melegalkan ganja? Karena apa? Kesadaran hukum masyarakat kita ini kan masih rendah ya. Jangankan narkoba yang kita legalkan, kita sekarang ini narkoba ilegal itu, tapi orang masih banyak yang menyalahgunakan. Ya. Anak-anak misalnya, ya, anak-anak yang belum harusnya bisa merokok, ya, ada yang umur SD sudah dikasih rokok, padahal sudah jelas-jelas aturannya. Nah, apalagi coba bayangkan kalau misalnya narkoba dilegalkan. Ya, bayangkan kalau narkoba itu dilegalkan. Anak-anak kemudian anak SD, anak SMP itu bisa membeli narkotika, begitu, atau bisa membeli ganja. Ya, Dava ya. Ada yang lain lagi? Oke, terima kasih Dava. Pertanyaannya bagus banget. Oke, next. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Saya. Oke, sebutin nama ya, Nak. Sebutin nama dan kelasnya, jangan lupa. Saya, Bu. Oke, ini siapa nih? Kelas berapa? Radiansyah kelas 7B. Siap. Lanjut. Pertanyaannya apa nih? Kan sabu-sabu terbuat dari zat stimulan. Zat stimulan itu apa sih, Bu? Pak. Halo, kenapa? Nih, sabu-sabu kan terbuat dari zat stimulan. Ya. Zat stimulan itu apa sih, Pak? Ya, baik. Jadi sabu itu dibuat dari campuran zat-zat kimia ya, zat-zat kimia gitu, dicampur menjadi satu. Pernah lihat nggak kayak pupuk gitu, pupuk urea, pupuk apa ya? Nah, itu bahan-bahan dasarnya diambil dari sana, dicampur dengan berbagai macam bahan kimia, kemudian jadilah sabu itu. Gitu. Jadi dia dari bahan kimia, bukan dari tumbuhan. Ya. Ada lagi? Sudah. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Yang lain boleh. Ya, Bu. Oke, ini siapa nih? Habibi, Bu. Habibi kelas 8F. Siap. Apa nih pertanyaannya dari Habibi? Boleh nih Habibi. Pak, misalkan kalau artis kan pakai narkoba, dia aku nggak di penjara tapi direhabilitasi. Waktu itu saya lihat tetangga saya ditangkap, tapi dia di penjara bukan direhabilitasi, Pak. Oke. Siapa tadi namanya? Habibi, Pak. Wah, Habibi. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya, Habibi. Iya. Ya. Jadi kalau BNN itu yang menghukum pecandu itu bukan BNN, tapi pengadilan ya. Ya, yang menjatuhkan vonis itu bukan BNN. PNN itu kalau dalam hukum itu hanya sampai pada tahap penyidikan ya, tahap penyidikan. Nah, penuntutan
itu ada di atasnya. Penuntutan itu merupakan kewenangan dari jaksa atau dari pengadilan. Kita tidak menghukum. Ya. Nah, kalau ada yang kita rehabilitasi karena memang perintah undang-undangnya seperti itu, ya, perintah undang-undangnya seperti itu. Kalau ada orang ya, jadi gini Habibie ya, orang yang ditangkap ya, yang ditangkap oleh polisi maupun oleh BNN itu di asesmen dulu ya. Asesmen itu untuk kita tahu apakah yang bersangkutan yang kita tangkap tadi hanya sebagai pengguna atau dia sebagai kurir atau dia sebagai bandar atau ada hubungannya dengan sindikat narkotika. Nah, kalau dia hanya sebatas pengguna ya dan barang bukti yang kita temukan itu tidak banyak, kemungkinan bisa direhab karena itu perintahnya undang-undang ya. Tetapi kalau hasil asesmennya misalnya yang kita tangkap tadi itu merupakan kurir dan dia pernah menjual, ada hubungannya dengan sindikat, maka dia harus masuk penjara. Ya, jaringannya, sindikatnya itu harus diungkap semua. Begitu Habibie ya. Baik, bagus sekali ya pertanyaan Habibie ya. Iya, betul. Jadi, bagus, intinya Bu, kalau BNN itu tidak memvonis untuk para pemakai atau pecandu narkoba, yang memberikan hukuman itu adalah pengadilan. Gitu Habibie. Ada yang lain pertanyaannya? Yang lain masih ingin bertanya? Boleh kalau masih ingin bertanya? Oke anak-anak, masih ada pertanyaan atau enggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke. Ya, boleh. Dari Ya, siapa? Fauzan Azimowerdi, kelas 9E. Oke, Fauzan. Pertanyaannya apa nih, Fauzan? Halo, Fauzan. Fauzan. Kemana Fauzan nih? Apa perbedaannya dari narkoba sama psikotropika? Oke, apa perbedaan psikotropika dengan narkoba itu ya? Silakan Pak. Ya, ya. Kalau narkoba itu ya atau psikotropik atau atau narkotika itu dia berasal dari tumbuhan ya, berasal dari tumbuhan kayak misalnya ganja, kayak misalnya heroin ya, atau misalnya kan ada pernah tahu nggak ada kasus apa kokain ya, kokain. Nah itu narkoba yang berasal dari tanaman ya atau tumbuhan gitu. Nah sementara psikotropika itu bahan dasar untuk kemudian dicampur menjadi narkoba. Nah tapi ada psikotropika ya yang memiliki fungsi atau kegunaan tadi misalnya kodein itu masuk dalam psikotropika ya, psikotropika. Nah, bedanya apa? Ini psikotropika ini biasanya dia dari obat-obatan ya, obat-obatan atau dia dari zat kimia gitu. Tidak ada yang dari tumbuhan. Kalau narkoba itu ya narkotika itu biasanya itu dari tumbuhan. Ya, itu berdasarkan penjelasan dari undang-undangnya seperti itu. Ya, Fauzan ya. Oke, Fauzan. Jelas ya, Fauzan. Jadi, psikotropika itu berasal dari obat-obatan. Jadi, sintetis ya, Pak ya? Ya, sintetis. Nah, kalau narkoba Bahayanya itu... sama kan, Pak? Kedua-duanya? Bahayanya sama aja. Kayak misalnya, ya. Udah tadi gue liat di situ, ya, ada yang hancur. Kayak misalnya tadi kodein itu, ya, atau misalnya obat-obatan yang obat-obat keras itu. Kalau dipakai itu memiliki efek yang sama dengan narkotika juga. Kayak tramadol gitu ya, Pak? Iya. Ada nggak Pak beberapa yang mungkin yang sampai kelolosan dijual bebas gitu Pak? Nah itu karena jadi gini Bu, yang psikotropika ini biasanya kan harusnya penggunaannya itu berdasarkan resep dokter ya, psikotropika ini atau obat-obat yang golongan G itu harusnya berdasarkan resep dokter. Nah tapi pengawasan terhadap obat-obatan di negara kita ini kan masih cukup
ya belum terlalu ketat ya. Jadi banyak orang yang menyalahgunakan resep dokter itu. Nah, contoh misalnya kasusnya Vanessa Angel ya, Bu. Iya. Ya, Nah, Pak, lanjut, Pak. Nah, kasus dari si Vanessa Angel ini, dia itu menggunakan obat keras juga, Pak, obat keras. Nah, dia manipulasi resep dokter itu, Bu. Harusnya ya resep dokter itu tidak memberikan resep ke dia, tapi dia memanipulasi itu. Ya, ya, ya. Jadi pengawasan terhadap obat-obatan kita ini masih lemah. Dan itu bukan dari BNN, itu biasanya Badan POM yang melakukan pengawasan terhadap itu. Iya, iya. Nah, terkait anak-anak nih Pak, siswa gitu ya, khususnya pelajar ini, kalau sampai ada yang terkena, misalnya kan banyak juga sih yang kasusnya anak-anak sekolah itu yang make istilahnya gitu ya. Iya. Ngedrag atau segala macam. Itu dia masuknya tetap ke rehabilitasi ya Pak, kalau anak-anak itu? Ya, betul Bu. Jadi kalau ada anak yang menjadi pecandu narkoba, itu harus dilaporkan oleh orang tua atau walinya. Ya, si orang tua atau walinya dia datang ke BNN atau ke rumah sakit ya yang ditunjuk oleh pemerintah, namanya IPWL ya, Institusi Penerima Wajib Lapor. Ya. Nah, orang tua tadi datang bersama anak-anaknya untuk nanti di asesmen dulu. Nah, asesmen itu tadi macam-macam fungsinya. Misalnya tadi untuk mengetahui apakah si anak ini dia berhubungan dengan sindikat atau tidak. Nah, asesmen juga berfungsi untuk mengetahui si anak ini sudah tingkat kecanduannya seperti apa gitu. Kalau dia misalnya tidak terlalu berat, bisa melalui rawat jalan gitu, dikasih obat atau hanya konseling. Tapi kalau tingkat kecanduannya sudah cukup parah, maka harus rawat inap. Nah, kita punya pusat rehabilitasi itu yang terbesar itu adanya di Lido ya. Kalau yang di Jawa bisa memanfaatkan pusat rehabilitasi Lido ya, ditempatkan di sana. Kalau dari Indonesia Timur itu nanti adanya di Makassar, di Badoka ya. Kalau dari Kalimantan itu daerah di Tanah Merah ya, Kalimantan Timur, lalu kemudian ada di Medan, Bu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Baik, anak-anak, masih ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, masih ada. Lanjut. Ini siapa nih? Lanjut. Siapa nih yang mau tanya? Seru banget nih sepertinya, Pak. Pada pengen nanya terus. Nggak apa-apa, Bu. Saya senang, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya senang. Iya. Lanjut, ini siapa nih, Nak? Sebutin nama dan kelas ya. Alia Rohali, kelas 9B. Oke, Alia, 9B. Ya, kan di berita suka ada yang narkoba yang diedarkan dalam bentuk makanan. Cara kita bedain makanan yang udah diedarin dengan narkoba sama yang belum itu gimana ya? Iya. Bu, nyalain lampunya. Ya, sebenarnya ya kalau ada kurang apa ya, suara agak berisik ya. Dimut dulu yang lain mungkin. Oke. Suara Bapak nggak kedengar deh, Pak. Dimut oleh host. Halo? Ya, untuk membedakan makanan yang mengandung narkoba dengan yang tidak mengandung narkoba. Sebetulnya sampai dengan hari ini pun BNN ya belum menemukan makanan yang mengandung narkoba. Kita belum menemukan itu. Nah, misalnya kalau ada tadi Alia bilang ada di TV atau di media sosial yang viral bahwa ada yang menggunakan narkoba, makanan dia makan, lalu kemudian dianggap itu ada narkobanya. Sebenarnya tidak seperti itu juga, bukan narkoba. Misalnya begini, Bu. Ada orang atau ada siswa yang makan makanan di kantin sekolah atau di luar sekolah, lalu kemudian dia mabuk gitu. Sebenarnya bukan karena narkobanya, tetapi karena satwa warna yang ada dalam makanan itu sangat tinggi, ya. Kemudian membuat orang atau membuat anak yang makan makanan tersebut
itu mengalami hilang kendali atau dia mabuk, Bu, karena zat yang ada dalam makanan tersebut zat pewarnanya sangat tinggi, ya, kadarnya tidak bisa diukur gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu, makanya kalau kita makan itu harus kita lihat ya, kalau warnanya terlalu mencolok ya, apalagi berasal dari pewarna pakaian itu atau pewarna-pewarna yang mengandung zat kimia yang tinggi, maka kita harus hati-hati ya. Jadi untuk membedakan itu harus kita lihat, kalau warnanya terlalu mencolok ya, maka kita harus hati-hati. Bukan karena ada narkobanya, tetapi karena zat pewarna yang ada dalam makanan itu yang membuat kita mabuk. Ya, begitu aja ya. Oke, jadi jelas ya Ali ya. Jadi bukan makanannya yang menyebabkan kita mabuk, tapi ada zat pewarna yang membuat kita jadi kehilangan kesadaran gitu ya, Pak? Betul. Karena zat pewarna yang ada di dalam makanan itu ya, itu dosisnya itu berlebihan gitu, Bu. Makanya warnanya kan sangat mencolok. Nah, yang membuat orang mabuk itu karena itu. Jadi karena terlalu banyaknya zat pewarna di dalam makanan tersebut ya, Pak ya? Iya. Ada lagi pertanyaan anak-anak? Masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan bisa di-unmute ya. Di-unmute dulu terus sebutin nama dan kelasnya. Saya, Bu. Oke. Ya, satu-satu ya. Satu-satu biar nggak berebutan. Bu, saya Bu. Ya, Bu. Saya Bu. Oke, satu-satu. Ibu maunya satu-satu karena kalau berebutan nggak kedengeran. Oke. Siapa duluan nih? Saya Bu, Mundung Wangi dulu Bu, 8C. Jangan Bu, dia ngasal nanyanya jangan. Kalau bercanda Ibu tahu nih, kita nanyanya yang ini aja ya. Kita masuk materinya aja. Kalau bertanya silakan bertanya. Ya, Mundung, mana Mundung? Mundung, ayo Mundung kalau mau nanya boleh. Lanjut. Bu, saya mau nanya Bu. Mundung Wangi 8C. Ya, boleh. Lanjut. Apakah minuman keras bisa mendorong penyalahgunaan narkoba Bu? Pak. Dari siapa? Mundung Wangi 8C, Pak. Oke. Ya seperti Oke, di-unmute. Kamu ya, Pak. Ya, baik. Seperti penjelasan saya tadi, ya, pintu masuk orang menjadi pengguna narkoba itu ada dua ya tadi, rokok dan minuman keras. Ya, masih ingat lagunya Bang Haji nggak? Haji Rhoma Irama. Nah, itu sudah jelas bahwa rokok dan minuman keras itu jadi pintu masuk. Ya, makanya jangan coba-coba kalau yang belum merokok ya jangan coba-coba merokok. Yang sudah merokok juga atau minuman keras, tolong berhenti dari sekarang. Kalau tidak mau hidupmu menderita karena narkoba nantinya. Ya Bu ya. Karena efeknya nggak langsung ya Pak, kalau hal-hal kayak gitu dia lama. Iya, karena kayak rokok itu kan ada zat nikotinnya, terus narkoba itu kan etanol atau alkoholnya kan tinggi. Jadi sama-sama membuat orang itu kecanduan, ya. Membuat orang kecanduan. Nah, otak kita ini kan kalau misalnya menggunakan zat atau racun itu, ya, atau misalnya kita hari ini kita rokok, biasanya kita akan mencari sensasi yang lebih tinggi dari rokok tadi, nikotin tadi. Misalnya kita kemudian naik level, kita menggunakan atau kita coba dengan minuman keras gitu. Nanti kalau sudah sering dengan minuman keras, kita pengen yang lebih tinggi dari itu lagi, ya. Kita pengen misalnya ganja dulu gitu. Nah, nanti kalau sudah pengen masuk di ganja, kita pengen yang lebih keras lagi dari itu. Misalnya kita coba ekstasi, kita coba sabu. Nah, akhirnya yang paling mematikan itu kan pakai putau. Orang itu kalau sudah tingkat akhir itu yang kecandu parah itu menggunakan putau, ya. Karena ganja atau ekstasi itu udah nggak mempan lagi, dia kemudian memakai putau itu. Jadi itu
selalu bertingkat terus gitu. Ya, karena otak kita ini kan kalau dipakai yang misalnya kalau kita pakai ganja terus itu dia udah anggap biasa aja gitu. Tidak ada efeknya lagi. Istilahnya. Iya, karena udah kecanduan. Itu dosisnya terus ditambah-tambah terus gitu. Kalau hari ini kita hanya pakainya berapa gram, nah besok harus tambah lagi supaya dapat efek yang lebih tinggi dari itu. Ya. Nah, sampai akhirnya orang itu kan sampai dia meninggal atau ada yang kita sebutkan overdosis, ya. Overdosis itu bukan karena dia bukan karena kebetulan, itu memang sengaja gitu karena tubuhnya itu memerlukan dalam dosis yang seperti itu. Otaknya itu dalam memerlukan dosis yang seperti itu, cuman jantungnya itu sudah tidak kuat lagi gitu. Jantungnya sudah tidak kuat untuk menerima racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya kemudian kan overdosis itu biasanya kan gagal jantung, Bu. Gitu, ya. Ada lagi? Pak, ini ada pertanyaan titipan nih Pak ke saya nih dari Rusdi kelas 8D. Pertanyaannya gini Pak, menurut studi ilmiah, dampak rokok dan alkohol lebih berbahaya dari narkoba. Lantas, mengapa perang melawan narkoba lebih keras dibanding rokok dan alkohol? Gitu Pak pertanyaannya nih. Iya. Tolong kasihin Om nyanyi deh, kalau nggak istrinya tuh. Ya, studi ilmiahnya dari mana dulu itu, Bu? Dari mana dulu studi ilmiahnya? Nah, kalau kami di BNN belum mendapatkan hasil studi yang seperti itu ya, hasil studi yang seperti itu. Ya, karena kan kita lihat sendiri buktinya ya, faktanya seperti apa. Ada nggak orang perokok yang kemudian mengalami overdosis? Ada nggak orang yang merokok atau minuman keras, kemudian kalau dibandingkan dengan orang yang memakai sabu, ya perilakunya seperti apa? Nah, kalau kita bikin perbandingan itu, jelas yang lebih berbahaya ini kan orang-orang yang kemudian menjadi pengguna narkotika, ya. Mungkin kita lihat orang yang membunuh, yang bisa melakukan pembunuhan atau melakukan bunuh diri itu karena orang yang memang kecanduan narkoba, ya. Misalnya kita lihat contohnya kasus Afriani, ya. Afriani dulu masih ingat nggak yang di Tugu Tani itu dia nabrak sekian banyak orang lalu kemudian meninggal dunia, ya. Oh, itu kan, ya itu. Lalu kemudian ada kasus lagi misalnya di Pondok Indah. Di Pondok Indah dia melihat jalan itu seolah-olah kosong, padahal itu jalannya lagi macet. Kemudian dia gas mobilnya, banyak mobil yang kemudian dia tabrak. Gitu. Nah, itu semuanya di bawah penguasaan narkoba atau narkotika, bukan minuman keras atau rokok gitu. Jadi kalau kita bilang ada hasil penelitian yang menyatakan bahwa rokok lebih berbahaya narkotika, itu hasil penelitian dari mana? Kita belum dapat. Itu ya. Oke, jadi intinya narkoba itu lebih berbahaya dari minuman keras dan rokok ya Pak ya? Iya. Artinya begitu ya Rusdi, jadi nggak terbalik. Kalau Rusdi kan tadi bilang rokok dan minuman keras itu lebih berbahaya dari narkoba. Oke. Intinya semuanya nggak boleh ya Pak ya? Intinya semuanya nggak boleh. Semuanya semuanya itu adalah racun ya. Kalau misalnya orang yang baru pertama kali merokok ya, itu kan kalau saya kan kebetulan dulu juga kan pernah mencoba gitu, pernah coba rokok, lalu kemudian saya berhenti merokok karena saya tahu bahayanya seperti apa. Ya, kalau pertama kali merokok itu kan mulutnya pahit, Bu. Mulutnya pahit, kemudian dia ada yang pusing, ada yang mual gitu kan. Nah, itu karena yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah racun. Tuhan sudah menganugerahkan ya tubuh kita ini ya dengan berbagai macam fungsinya supaya kita menerima hal-hal atau yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah hal-hal yang baik. Adalah hal-hal yang membuat tubuh kita ini bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, rokok misalnya kita pertama kali merokok, karena itu racun tubuh kita menolak gitu. Apalagi kita minum alkohol ya. Minum alkohol, orang yang pertama kali minum alkohol itu pasti kan langsung muntah gitu kan, ada yang sampai mual, ada yang sampai pingsan gitu. Itu karena reaksi tubuh kita terhadap racun seperti itu. Nah, apalagi kalau pertama kali menggunakan narkoba, itu kan ada yang langsung pingsan, ada mual-mual itu berhari-hari. Ya, kalau pertama kali menggunakan narkoba itu karena reaksi tubuh kita secara alamiah itu menolak ya, karena dia tahu itu adalah racun. Jadi
rokok, minuman keras, narkoba itu adalah semuanya racun ya, yang tidak boleh kita coba, yang tidak boleh pakai. Nah, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu atas dasar saran dokter ya, atau misalnya atas dasar ada kasus tertentu, kemudian kita diberikan. Makanya tadi saya sebut bahwa di medis itu narkotika itu kita butuh gitu. Itu ya, Bu. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya ya Pak ya. Jadi pada dasarnya narkoba itu memang sesuatu yang sangat berbahaya buat tubuh kita ya Pak. Betul. Contohnya bisa menghilangkan kesadaran, bisa menimbulkan ketergantungan, bisa bunuh diri, macam beli gitu ya. Lebih hati-hati dalam berteman karena sumber untuk narkoba itu 92,6% itu sumbernya adalah dari teman. Jadi memilihlah dalam berteman. Jangan asal teman karena bisa jadi teman itu menjerumuskan kita sendiri ke hal-hal yang negatif ya. Betul. Kalau akibatnya kita sudah dengar tadi bahwa bisa menyebabkan depresi, HIV, kemudian kerusakan organ-organ, kerusakan di otak itu seperti bolong-bolong pada otak sehingga kita jadi lemot kalau untuk berpikir dan berbicara. Iya, betul, Bu. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Anak-anak masih ada pertanyaan nggak? Ya nih, saya mau nanya. Boleh, Pak Panji, silakan. Gini, Pak Oscar. Iya, Pak. Saya mau tanya, mungkin teman-teman di BNN yang lebih paham sebuah zat itu kemudian jadi terlarang, lalu terpublikasi masuk ke undang-undang itu gimana? Karena dulu di awal kalau nggak salah, kalau kita lihat di media massa itu yang heboh tembakau gorila itu loh Pak. Iya. Jadi dulu di awal itu termasuk narkoba atau bukan? Jadi mungkin dulu pernah ada kasus 1-2 orang ditangkap, tapi karena tidak ada di undang-undangnya lalu dibebaskan. Itu kasus yang dulu tembakau gorila kalau nggak salah. Nah, agak terkait mungkin saya nanya yang sekarang heboh di kalangan anak muda itu kalau kita lihat di media sosial anak-anak tertentu itu, insya Allah nggak ada sih di MTS kita, masalah tembakau gayo gitu Pak. Iya. Itu kaitannya gimana? Terus jadi saya ingin nanya proses suatu zat itu kemudian jadi dilarang itu berapa lama, berapa panjang, prosesnya gimana? Terus kaitannya mungkin tembakau gayo itu saat ini prosesnya gimana? Masih atau artinya gimana ya? Dia barang halal atau haram lah istilahnya. Itu saja, makasih Pak Benli. Ya, baik Pak. Jadi proses ya, misalnya Undang-Undang 35 yang kita pakai untuk menindak atau untuk penanganan masalah narkotika di Indonesia ini kan adalah Undang-Undang 35 tahun 2009 ya Pak. Nah, dalam perkembangan masalah penyalahgunaan narkotika di dunia ini dan lebih khususnya di Indonesia itu kan ada zat-zat baru ya, zat-zat baru yang mulai beredar di masyarakat kita. Nah, pertanyaannya kan seberapa jauh undang-undang kita itu bisa menjangkau zat-zat baru itu. Nah, sebetulnya di Indonesia ini kan ada beberapa lembaga ya, misalnya ada BNN, ada Badan POM lah, lalu kemudian ada Kementerian Kesehatan. Nah, saya cerita dulu soal zat-zat baru yang masuk ya. Di dunia ini ada sekitar 800 jenis narkoba baru ya, narkotika jenis baru, namanya itu New Psychoactive Substance atau dikenal dengan nama NPS atau narkotika jenis baru lah di Indonesia dikenal seperti itu. Nah, ketika ada zat baru yang masuk ke Indonesia ya, biasanya langsung koordinasi ya antara kepolisian, antara BNN dengan Badan POM. Ya. Kita punya tim Pak, kita punya tim yang menilai apakah zat itu masuk dalam kategori narkotika atau tidak. Ya. Nah, kemudian tim ini yang mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan, ya, yang mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk dimasukkan dalam peraturan Kementerian Kesehatan atau dalam lampiran Undang-Undang 35 tahun 2009 tadi.
Jadi setiap saat yang masuk itu ada tim yang menilai itu apakah nanti saat yang itu yang kita temukan itu mengandung narkotikanya dan membuat orang kecanduan atau tidak gitu. Nah, kalau sudah disepakati oleh tim tadi, tim itu ada terdiri dari BNN, ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari Badan POM, ada dari Polri ya yang mengusulkan supaya saat tadi itu dimasukkan ke peraturan Kementerian Kesehatan. Nah, contoh saya kasih contoh aja. Misalnya pernah dengar yang namanya dulu kasusnya Raffi Ahmad. Ya, Pak. Pernah dengar kasus Raffi Ahmad. Nah, itu kasusnya Raffi Ahmad itu yang dia pakai kan adalah adalah katinon gitu. Dia menggunakan katinon. Nah, katinon ini memang belum diatur di Undang-Undang 35. Dia menggunakan metilon, ada yang diatur di dalam Undang-Undang 35 itu adalah metilon. Nah, ternyata sebenarnya katinon itu kan turunan dari metilon. Nah, cuma persoalan kita, ya, hukum kita ini kan sistem hukumnya kan positivistik ya. Sistem hukum positivistik artinya hakim atau jaksa itu dia tidak bisa menuntut seseorang yang menggunakan di luar itu. Jadi apa yang ada di dalam undang-undang itu yang dilarang. Contohnya kan misalnya undang-undang kita itu melarang air, contoh gitu kan. Yang dilarang di undang-undang adalah air. Nah, orang menggunakan orang misalnya dia minum jus alpukat atau jus jambu atau jus jeruk katakan begitu. Nah, secara undang-undang kita nggak bisa tegas, nggak bisa ditindak orang ini yang minum jus tadi ini. Gitu. Padahal kita tahu bahan dasarnya untuk minum jus tadi ini apa? Kan dari air, semuanya perlu air. Gitu. Nah, makanya sekarang ini sistem hukum kita itu supaya lebih cepat ya, ada tim yang dibentuk yang saya bilang tadi. Tim yang dibentuk ini dia tugasnya adalah dia meneliti zat yang masuk itu yang kita temukan itu apakah masuk kategori narkotika atau tidak. Nah, kalau sudah disepakati bahwa itu adalah zat narkotika jenis baru atau zat baru yang memabukkan, yang membuat orang kecanduan, maka dilaporkan ke Kementerian Kesehatan untuk dimasukkan dalam peraturan, yaitu peraturan Kementerian Kesehatan. Nah, nanti ketika ada orang yang memakai zat baru itu, maka yang ditindak adalah aturan yang dipakai untuk menindak adalah aturan dari peraturan Kementerian Kesehatan. Nah, lalu terkait dengan tembakau gayo ya. Sekarang ini kan macam-macam bentuk ya. Tadi saya sudah jelaskan soal tembakau gorila itu hanya satu jenis gitu. Nah, tembakau gayo ini itu masih dalam diteliti juga, Pak. Diteliti juga karena kita ini kan tidak ingin tembakau atau petani-petani tembakau kita itu mengalami persoalan. Jadi salah satu yang kita antisipasi adalah itu. Baru kita harus betul-betul hati-hati dalam melakukan penelitian ya terkait dengan unsur atau zat yang ada dalam tembakau gayo tadi itu. Gitu. Nah, kalau memang nanti ada unsur, misalnya tembakau gayo itu sama seperti tembakau gorila, di mana tembakau gorila itu adalah dari tembakau biasa juga, tapi dia dicampur dengan sintetik kanabinoid ya atau ganja. Nah, kalau misalnya kasusnya sama, ya maka tembakau gayo tadi ini akan kita larang. Tapi sekarang ini kan masih dalam tahap kita akan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain untuk melakukan penelitian gitu untuk mengetahui kandungan yang ada dalam tembakau tersebut. Gitu, Pak. Baik, jadi dapat kita simpulkan gini ya Pak, semakin canggihnya zaman, maka jenis narkoba juga semakin bertambah banyak ya Pak ya? Betul, betul sekali Bu. Oke. Baik, untuk seluruhnya Bapak Ibu maupun anak-anak sekalian, terima kasih banyak Pak Oscar sudah memberikan materi. Sangat-sangat berguna, sangat-sangat banyak banget pertanyaan yang muncul. Semoga menjawab ke rasa ingin tahuan mereka sehingga tidak mencoba. Ya anak-anak semua ya, jangan pernah mencoba ya, jangan pernah mencoba. Jangan pernah mencoba merokok, jangan pernah mencoba untuk minuman keras, apalagi untuk mencoba memakai dan menggunakan narkoba. Karena semua itu akan merusak masa depan kalian sendiri. Oke, kita lanjut untuk sesi berikutnya. Kita lanjut ke Bu Endah. Silakan 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 Bu
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf Pak Oscar, tadi di awal saya ada sedikit kendala, sehingga tadi yang langsung take over itu oleh Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng, sudah membuka di acara awal tadi. Sebetulnya di awal itu harus ada sambutan sedikit dari Pak Panji, mewakili Ibu Kepala Madrasah ya, Ibu Azizah, yang kebetulan hari ini ada dinas luar. Tapi berhubung tadi saya terkendala teknis, sehingga dilanjut ke acara berikutnya. Sebagai gantinya mungkin sekarang Pak Panji bisa memberikan sedikit sambutan di acara 1 jam bersama BNN kali ini. Ya, kepada Pak Panji dipersilahkan. Oh ya Pak Panji ini wakil kesiswaan di MTS kami. Ya, silakan Pak Panji. Baik Bu Endah, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Umbu Siwa dari bidang pencegahan BNN. Mohon maaf kalau ada salah sebut namanya Bapak. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah bidang humas dan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, serta tak lupa seluruh peserta didik. Simpel dari saya bahwa alhamdulillah kita lewat humas sudah memprogramkan ini. Sekadar informasi bahwa kerjasama MTS 14 dengan BNN lumayan erat. Tadi ada penawaran bahkan dari Pak Oscar kalau ada yang nyeleneh ya Pak ya, bisa Ya. tes langsung di sana. Jadi kalau selama ini kita dengan bidang pencegahan, masalah sosialisasi mungkin nanti bisa kita cek anak-anak kita apakah ada yang terkontaminasi atau tidak. Tapi insya Allah sih saya yakin tidak. Kemudian untuk anak-anakku bahwa tadi sudah dikemukakan bahwa narkoba sangat berbahaya untuk kalian generasi muda. Jangan sampai bangsa Indonesia ini yang punya generasi emas seperti kalian, lalu hilang begitu saja kesempatan untuk membangun bangsa ini. Karena tadi udah dibilang bahwa narkoba itu bisa ke kita karena faktor coba-coba. Anak-anak muda ini biasanya faktor mencoba-cobanya sangat besar. Terus kemudian tadi juga Pak Oscar sudah bilang bahwa selain mencoba-coba faktor teman juga. Memang kendala kita dari guru BK memang anak-anak ini lebih dekat ke teman. Kalau dilihat dari psikologi perkembangannya dibanding sama guru atau sama peserta sama orang tuanya. Lalu kemudian tadi saya garis bawahi bahwa ternyata rokok itu bisa menjadi asal mula masuknya narkoba ya. Insya Allah nanti kita coba lebih kendalikan. Terus kemudian untuk anak-anakku ingat bahwa hal baik dari kegiatan ini jangan ambil yang tadi pemahaman. Saya baru ngeh bahwa ternyata di lem lalu tembakau gayo itu masih areal halal tapi berbahaya Pak ya. Nah semoga tidak mengambil hal yang negatif tadi. Itu saja mungkin dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oscar. Saya kembalikan ke Bu Yanli atau Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Panji. Nah, untuk anak-anakku sekalian, kalian sudah mendengar ya semua paparan tentang bahaya akan narkoba. Baik dari Pak Oscar yang orang ahlinya langsung dari BNN, kemudian Pak Panji juga sudah menyimpulkan, Bu Yenli ya. Jadi kalian please jangan coba-coba ya, seperti tagline ke acara kita hari ini yaitu berprestasi tanpa narkoba, be smart, don't start. Jadi jadilah kalian generasi yang pintar ya. Jangan mulai untuk mencoba-coba hal yang sudah jelas-jelas tidak ada manfaatnya untuk kalian. Sehingga kalian tidak membuang-buang waktu ya. Tidak membuang-buang masa muda kalian. Jadi pergunakan masa muda kalian dengan sebaik-baiknya. Oke, saya pikir sudah selesai ya acaranya. Terima kasih kepada Pak Oscar
atas semua ilmu yang sudah diberikan hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan wawasan baru buat anak didik kita juga, termasuk saya di sini ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Walas yang sudah ikut mendampingi, guru BK Bu Aminah, Bu Narti, kemudian ada pembina OSIS Bu Umi yang sudah mendampingi hari ini dan bisa yang mendukung terlaksananya acara hari ini. Baik, mengakhiri acara kita kali ini, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, halo Bu, semuanya. Bu. Ya. Bu, sebelum kita akhiri, mungkin kita perlu foto bersama dulu, Bu. Ambil. Oh iya, boleh ya. Pak. Kalau saya udah foto sih. Ada ini Bu. Khususnya ya. Pak. Oke. Ini ya. Bentar ya. Atau gini. Mana? Gini ya? Ya, gini. Oke. Semua tangan di depan ya, anak-anak. Di depan dada ya. Di depan dada ya, Pak. Ibu Kameranya minta semuanya pada dihidupin. saat sesi foto ini, kalian buka semua videonya ya. Jadi tidak ada yang ditutup. Iya, betul. Di Gini, sini Bu. ada 9 layar. Jadi Ibu akan foto 9 layar semuanya ya. Ini Fauzan Azima belum Sebentar. dibuka nih. Oke. Ada lagi yang belum dibuka? Ayo buka semuanya. Siap ya untuk yang pertama. Abdul Ghafur, buka dulu. Pak Gofur ayo buka. Putri Pak Zakia Gofur buka. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke yang kedua. Buka juga. Mulai 1, 2, 3. Tangannya di depan ya. Oke, semuanya lihat. Tuh yang pegang-pegang rambut, Ahmad Fadil. Coba tangannya kemana? Tangannya ke depan ya. Oke, 1, 2, 3. Hasan 9A nih, masih ditutup. Lanjut ke slide 5. Semuanya siap. 1, Khairul Azhar nih masih ditutup. Nabila Dwi Rahma. Oke, 1, 2, 3. Lanjut ke slide 6. Semuanya senyum ya, semangat. Kelihatan semangat. Oke, 1, 2, 3. Slide ke-7. Mana nih? Kok pada mati? Ayo, buka dulu semua sebentar. 1, 2, 3. Slide ke-8 mati semua nih, nggak dibuka. Orangnya ada nggak ya? Slide 9. Oke, terima kasih semuanya. Mengakhiri acara kita kali ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oscar, terima kasih banyak ya Pak.